Selamat datang di kabarinews.com. Saya John Uy dari San Francisco dan hari ini kami ada Dr. Nisa Setiati. Apa kabar, dokter? Baik-baik, Pak. Terima kasih untuk kesempatannya. Baik. Boleh memberi sedikit informasi mengenai dokter asal dari mana dan pendidikan sampai bisa ke Bali dan juga ada misi di sana. Silakan. Baik, nama saya Dr. Nisa Setiati. Saya seorang dokter umum dan saya asli dari Jakarta, lahir di Jakarta. Tapi saya pindah ke Karangasem, Bali karena sejak tahun 95 saya bekerja di puskesmas setelah lulus dokter. Dan sampai sekarang saya masih di sini karena kebetulan memang pekerjaan suami saya juga ada di daerah Kabupaten Karangasem ini. Tepatnya di Desa Padangbai, kami bekerja, tinggalnya di Desa Ulakan. Memang selama ini saya mencoba untuk membantu masyarakat di sini karena kebetulan saya tinggal memang di desa. Kebetulan memang banyak sekali kesempatan yang diberikan oleh Tuhan kepada saya untuk supaya saya bisa berbagi dengan teman-teman di sini. Mungkin Dokter Nisa bisa cerita bagaimana suasana di Bali sekarang. Terus terang memang di Bali sekarang ini sepi sekali, Pak ya. Jadi kalau boleh dibilang bulan Maret itu masih rame, masih banyak sekali tamu, tapi kemudian karena COVID ini, kan sejak tanggal 2 April itu penerbangan sudah ditutup, yang masuk ke sini ke Indonesia pun juga sudah sulit, tidak boleh gitu maksudnya. Jadi memang tidak ada tamu sama sekali, semua serba sulit karena memang dulu itu semua tergantung pada pariwisata, pada tamu-tamu mancanegara. Tapi untuk sekarang selama 3 bulan ini, ya mungkin bulan Juli ini pun saya rasa juga belum ada tamu ya, karena memang dari pemerintah Indonesia juga belum siap, dan saya rasa juga dari negara-negara di Eropa terutama belum memperbolehkan terbang ke Indonesia atau ke Bali. Nah, bagaimana mereka bisa hidup Ya, masyarakat Bali? Silakan. memang sejak bulan April saya memberikan bantuan sembako, tapi memang seperti saya katakan kepada Pak John, memang bantuan sembako ini awalnya hanya 1 bulan sekali, tapi terus ada banyak orang memberikan bantuan juga, jadi mulai juga saya bagi-bagi, mungkin ada yang bisa 2 kali, bersama teman-teman ekspatriat di Padangbai terutama. Jadi saya tidak sendiri, saya juga dibantu oleh teman-teman saya, ada yang dari Jerman, ada yang dari Ceko, ada yang dari Amerika, ada yang dari Australia. Jadi kita bersama-sama membantu. Kemudian ada lagi teman-teman di Jakarta, teman-teman di Jerman yang juga membantu donasi maksudnya. Kemudian kita mengupayakan sembakonya di sini. Memang betul-betul orang tidak punya penghasilan, Pak. Ya, selama ini ada 50 keluarga yang dibantu, bukan? Ya, betul. Betul, Pak. Nah, seandainya tidak ada sembako, itu bagaimana mereka bisa hidup? Memang ada bantuan dari pemerintah, tapi bantuan dari pemerintah itu biasanya hanya dikhususkan untuk memang keluarga yang miskin gitu loh, Pak. Itu memang dapat bantuan. Kalau memang keluarga yang seperti yang kita bantu ini, mereka ini memang tidak masuk dalam yang mendapat bantuan dari pemerintah. Karena memang sebetulnya mereka tidak termasuk keluarga miskin. Jadi mereka memang kan punya penghasilan sebelumnya dari pariwisata ini. Tapi karena terdampak pandemi, tidak ada tamu ya otomatis mereka sama juga gitu loh. Tapi karena memang tidak terdaftar sebagai penerima bantuan, jadi memang mereka tidak terima bantuan. Jadi mereka berusaha untuk cari, ya misalnya seperti saya bilang, mereka beralih profesi jadi nelayan kembali, jadi petani lagi, atau jadi buruh-buruh, yaitu seperti memotong rumput untuk beri makanan sapi, makanan babi, gitu Pak. Nah, untuk keluarga miskin itu apa spesifikasinya? Ya, kriteria untuk keluarga miskin di pemerintahan Indonesia, yang pertama itu rumahnya beratapkan daun kelapa, Pak.
Kemudian tanahnya itu lantainya itu dari tanah. Lalu mereka juga makannya itu hanya bisa makan satu kali dalam sehari. Kemudian kriteria yang lainnya tidak punya listrik, kemudian tidak punya motor, tidak punya HP. Sebetulnya ada 14 kriteria, tapi salah satu itu yang saya tahu yang itu Pak, yang tadi saya sebutkan itu, yang dimasukkan sebagai kakak miskin ya. Jadi kalau di Bali itu keluarga miskin berapa persentasenya kira-kira? Sebetulnya kalau boleh saya bilang ya, kalau misalnya di desa yang saya tahu, yang saya tempati, yaitu di Banjar ini ya Pak, Banjar Tanah Ampo itu mungkin ada sekitar 400 kepala keluarga. Dari 400 kepala keluarga itu hanya 8 kepala keluarga yang dikategorikan sebagai keluarga miskin. Oke. Jadi sebetulnya tidak banyak. Nah, kalau seandainya jadi nelayan atau jadi petani ya, apakah itu cukup? Ya mau tidak mau harus dicukup-cukupkan Pak, karena memang tidak ada penghasilan yang lain. Jadi ini kan kebetulan Dokter Nisa kan ada di desa Ulakan. Kulakan ya. Nah, Ya, itu kan Bali juga ada banyak desa yang lain ya. Itu ya betul. bagaimana tuh mereka Ya sama Pak. Jadi mereka kembali lagi ke bertani atau nelayan terutama yang di sini ya. Atau peternak, ada juga memang peternak babi, peternak sapi itu ada juga. Jadi mereka hidup dari itu udah cukup mungkin. Saya nggak tahu. Ya memang mau nggak mau cukup. Memang jadi sekarang sebetulnya itu cukup untuk makan aja Pak. Padahal kan mereka di sini sebetulnya punya banyak, ya boleh dibilang ya ada pinjaman juga. Nah itu yang memang sulit sekarang ini untuk mereka. Jadi mereka Maksudnya, memang kalau ada pinjaman tidak bisa bayar pinjamannya dulu gitu. nah, Dokter Nisa bisa memberi beberapa pengalaman terjadi di Bali dari beberapa keluarga. Mungkin bisa membagikan beberapa pengalaman dari situ, dari keluarga. Ya, kalau yang saya tahu memang kan kebetulan karena saya bekerja di pariwisata ya. Jadi memang ada banyak yang biasanya kalau di Padang Bay itu lebih terasa karena di Padang Bay ini ada fast boat Pak ya yang pergi ke Gili, Trawangan atau Gili Air ke Lombok itu. Itu biasanya setiap hari mereka itu bisa dapat ya 50.000 satu hari. Ini tanpa gaji ya Pak maksudnya. Jadi mereka yang tidak punya gaji gitu. Jadi mereka itu bisa 50.000 per hari kalau mereka bisa jual tiket. Tapi karena sekarang tidak ada tamu, ya memang tidak ada pemasukan sama sekali. Jadi ya boleh dibilang betul-betul penghasilan itu tidak ada untuk mereka. Sama sekali. Sejak bulan April boleh dibilang. Karena memang tidak ada tamu sama sekali. Dan sekarang tantangan besarnya apa di Bali? Tantangan besarnya ya memang ya kita harus mempersiapkan diri ya untuk menerima wisatawan kembali dengan standar atau protokol kesehatan yang boleh dibilang cukup tinggi ya. Karena itu juga menurut saya memerlukan biaya untuk mempersiapkan protokol kesehatan itu, Pak. Tidak hanya dengan pakai masker cukup. Tentunya orang-orang di sini juga harus mulai menjaga kebersihan, menjaga kesehatan, harus siaplah dengan menjaga kesehatan seperti itu gitu. Apakah tahu kapan Bali akan dibuka? Rencana dari pemerintah tanggal 9 Juli ini memang destinasi wisata sudah dibuka. Destinasi wisata itu maksudnya pantai Pak ya. Sebelumnya pantai itu ditutup. Sejak bulan April itu ditutup. Sekarang rencananya tanggal 9 Juli akan dibuka, tapi memang khusus untuk orang-orang Bali dan turis-turis yang masih ada di Bali. Kemudian nanti tanggal 31 Juli akan dibuka untuk wisatawan domestik, jadi untuk yang dari luar Bali. Dan rencana untuk wisatawan mancanegara itu akhir Agustus. Seperti itu yang saya tahu, Pak. Bagaimana keadaan COVID-19 di Bali sekarang? Kalau di Balinya sendiri, karena tes makin banyak, sekarang ini di Bali ini sudah 7.000-an orang
dalam 1 juta penduduk Pak ya, yang dites. Jadi sudah cukup baik menurut saya. Memang meningkat terus. Tapi itu yang meningkat itu memang banyakkan di daerah yang padat. Daerah padat itu maksudnya di Denpasar, di Badung, ya, dan juga di daerah Singaraja. Itu 3 daerah yang di Bali yang paling banyak. Kalau di daerah kami di Kabupaten Karangasem memang hanya ada sekitar 50 orang. Tapi itu tersebar di 8 kecamatan. Kalau di kecamatan saya, di Kecamatan Manggis, jadi di daerah saya ini hanya ada 5 yang positif. Jadi daerah saya ini masih daerah hijau. Ya, jadi Kalau keseluruhan COVID di Bali itu sampai sekarang ada 1.600-an Pak, seluruh Bali. tapi masih belum semua dites ya? Belum semua dites. Tapi karena Bali ini kan hanya 4.300.000 penduduk Pak. Jadi kalau tesnya sudah 7.000-an per 1 juta, menurut saya sih sudah cukup baik ya. Oke. Jadi bagaimana dengan yang kena COVID-19 ya? Bagaimana menghadapi Ya. yang kena COVID-19? Ya, kalau di sini protapnya, prosedur perawatannya itu kita dites pertama kali dengan rapid. Kalau ada kontak ya, rapid. Kalau rapidnya reaktif, kemudian dites di rumah sakit, swab test. Kalau memang positif, itu harus dikarantina di rumah sakit, diobatin. Kalau yang swabnya negatif, tetap harus dikarantina, tapi dikarantinanya itu di hotel. Nah, memang kebanyakan semua karantina ataupun isolasi ataupun pengobatan semua dipusatkan di Denpasar, Pak. Jadi di Denpasar ada 2 rumah sakit, yaitu Rumah Sakit Sanglah dan Rumah Sakit di Jimbaran. Kalau di Singaraja ada 1, di Gianyar ada 1, di Tabanan ada 1 rumah sakit rujukan. Jadi semua dirujuk di pusat, gitu Pak. Maksudnya di Pemda Provinsi. Dan seandainya ada yang sakit COVID-19, apakah mereka bisa mendapatkan pelayanan gratis ya dari rumah sakit atau mereka harus bayar juga? Betul. Semua gratis, Pak. Semua gratis, jadi Kalau semua yang sakit, dibayar? Semua gratis, iya. Oke. Dibayar oleh pemerintah? Betul. Oke. Dibayar oleh pemerintah provinsi. Jadi dengan arti yang 5 korban yang ada di desa Dr. Nisa, itu mereka ke Denpasar ya, bukan? Betul. Iya, Okay. betul Pak. Jadi di karantin 2 minggu di sana. Kalau oke, boleh balik. Kalau tidak, kalau masih tidak oke, harus terus di rumah sakit, bukan? Terus ya. Dan keluarganya memang juga di tes gratis juga Pak, yang ada kontak ya. Maksudnya keluarga yang positif di daerah saya itu, mereka semua dites gratis, tes reaktif, tes rapid. Rapid test, oke. Ya. Oke, itu rapid test itu pretty accurate ya? Dari pemerintah memang sudah ada mereka yang mengeluarkan dari pemerintah. Jadi memang akurat mestinya sih Pak, karena dari National Disaster yang approve, jadi mereka memakai alat-alat itu, alat rapidnya dari sana. Dan biasanya yang korban ini 5 korban yang di desa Dr. Nisa, itu simptomnya apa? Nah, ini semua terus terang orang tanpa gejala, Pak, yang 5-5-nya ini. Jadi mereka itu satu sebetulnya bekerja di Jakarta, orang asli Bali. Kemudian yang kedua bukan orang Bali, saya tahu, itu orang dari Tangerang, tapi dia menginap ada di hotel di Padang Bay. Kemudian dia merasa tidak enak, terus kemudian dia tes di klinik kalau nggak salah. Kemudian yang 3 lagi ini karena dia berjualan di Pasar Kelungkung yang kebetulan sedang banyak COVID-nya. Jadi mereka ini semua boleh dibilang orang tanpa gejala. Jadi hanya dikarantina di Denpasar, tidak pengobatan. Oke. Ada pesan terakhir dari Dr. Nisa? Kalau pesan ya saya sangat berharap memang masih dari PSI di Amerika masih bersedia membantu karena memang kita belum tahu kapan ini akan kembali ya Pak, terus terang.
memang kelihatannya sih cukup pesimis Pak ya. Kalau September dibuka pun belum tentu semua negara memperbolehkan datang. Kalau saya lihatnya itu. Jadi memang agak berat kelihatannya. Jadi saya sangat berharap seandainya dari PSI di Amerika masih bersedia membantu, saya sangat mengharapkan bantuannya untuk teman-teman di sini. Oke. Itu aja. Terima kasih Pak John. Terima kasih Dr. Nisa. Sampai kita berjumpa lagi virtually. Saya John Uy, sekian dulu sampai kita berjumpa lagi. Terima kasih. Selamat pagi, nama saya Kadek Sumiarta, tinggal di Padang Bae. Pekerjaan sebelum COVID saya sebagai buruh harian. Sekarang tidak kerja karena situasi seperti ini. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu dari PSI di Amerika. Terima kasih banyak. Nama saya Iwayan Sudiarto. Sebelumnya saya pekerja security di engine room bagian Kudo. Selama pandemi COVID-19 ini, saya sekarang tinggal di kampung sebagai nelayan. Selama sebagai nelayan hanya untuk cukup makan aja. Terima kasih, ini ada bantuan dari PSI dari Amerika. Terima kasih sudah. Nama saya Made Subrato, asal dari Yahmadat. Dulu pekerjaan saya sebagai water diving. Sekarang saya tidak bekerja, cuma menjadi buruh pencabit rumput. Terima kasih atas bantuannya yang sudah diberikan kepada saya dari PSI di Amerika. Nama saya Nyoman Karya, asal dari Yekpo. Selama pekerjaan, selama sebelum pandemi ini kemarin sempat jadi driver antar tamu, antar tamu ya. Selama ada pandemi ini pekerjaannya ya jadi kuli, ngantar-ngantar kelapa ke pasar, ya lumayan lah untuk bantu-bantu untuk rumah tangga. Nah, itu aja. Mungkin terima kasih untuk Bapak Ibu dari PSI Amerika atas bantuannya. Terima kasih. Kita selama ini, kami keluarga mengucapkan dari Bali, terima kasih. Terima kasih Bu atas bantuan saya terima kepada Bapak Ibu yang ngasih bantuan sama teman-teman saya kerja. Nama saya Idewo Pudu Ilante, asal saya dari Padang Bae. Pekerjaan saya cuma pikul kaki. Sekarang saya tidak kerja. Nama tinggal saya di Desa Kusamba, Landangin. Pekerjaan saya gendong tangki. Kalau sekarang tidak ada tamu, karantina di rumah. Sekian dan terima kasih atas Bapak dan Ibu. Nama saya Iwayan Arse, saya dari Padang Bae. Pekerjaan saya cuma pikul tinggi dari dulu. Sekarang sudah tidak ada tamu, jadi saya tidak bekerja, hanya di rumah saja. Terima kasih Pak Ibu untuk memberikan sumbangan kepada saya. Itu bermanfaat sumbangan itu untuk saya. Semoga bermanfaat sekali. Nama saya Inga Bagio. Inengah? Inga Bagio. Bagio. Asal? Ngalon. Pekerjaan saya untuk menipu tangki saja. Pekerjaan sekarang tidak di rumah, tidak punya kerja. Ya. Dan terima kasih Bapak Ibu dari PSI di Amerika. Iya. Nama saya Gede Agus, asal saya dari Pengalon. Ya. Pekerjaan sebelum COVID saya pemburuh tangki. Pekerjaan sekarang saya nganggur, nggak ada pekerjaan. Terima kasih atas bantuan sembakonya. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Nama saya Made Subrato, asal dari Yahmadat. Dulu pekerjaan saya sebagai water diving. Sekarang saya tidak bekerja, cuma menjadi buruh pencabit rumput. Terima kasih atas bantuannya yang sudah diberikan kepada saya dari PSI
di Amerika. Nama saya Igede Oso, tinggal di Antigo. Kerjaan sebelum COVID sebagai porter. Pekerjaan sekarang belum ada. Terima kasih kepada Bapak atau Ibu dari PSI di Amerika. Nama saya Imade Arianta. Tinggal di Banjar Dinas Pakel di Segeglang. Pekerjaan sebelum COVID porter. Pekerjaan sekarang belum ada. Terima kasih kepada Bapak atau Ibu dari PSI di Amerika. Pandi dulu bekerja di Fastfood. Selama ada virus corona, saya sebagai pedagang keliling. Terima kasih kepada Bapak Ibu PSI yang ada di Amerika atas bantuannya. Nama Kadek Daus Sudiarso, pekerja di restoran Padang Bae. Selama pandemi COVID ini tidak ada tamu untuk makan. Kerjaan saya nelayan. Terima kasih kepada Ibu dari PSI di Amerika. Om Swastiastu, kami di Ketut Binawan atas pekerjaan kami dulu di pariwisata di restoran, dan sebelum ada pandemi sekarang terpaksa kerja sebagai nelayan. Dan terima kasih atas bantuannya dan perhatiannya yang diberikan kepada kami sama Ibu Nisa dan rekan-rekan PSI di Amerika. Sukses semua banget. Terima kasih Dokter Nisa. Saya atas nama pribadi Wayan Chandra, asli Dusun Banjar Tanampu. Dulunya sih pekerja pariwisata sebagai freelance driver, dan sekarang terpantau sekarang ini lagi ada COVID-19 dan saya terpaksa bekerja sebagai nelayan sekarang. Dan terima kasih banyak ini teman-teman yang sudah ada di Persatuan Sahabat Indonesia yang ada di Amerika Serikat. Terima kasih banyak atas sumbangannya dan donasinya buat saya, buat kami yang ada di Desa Tanampu. Kalian semuanya sudah sangat perhatian banget sama kami yang ada di Dusun Tanampu, dan khususnya yang bekerja di pariwisata Indonesia yang khususnya ada di Bali. Saya atas nama Igede Tangkas Warse, asal dari Dusun Tanampu, Ulakan, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem. Nah, begini, situasi seperti sekarang, COVID-19 ini, saya sangat mengkhawatirkan dengan kehidupan saya, terutama ekonomi. Dalam pekerjaan saya sebelumnya memang sih pariwisata. Saya 100% bekerja di pariwisata. Nah, setelah adanya COVID-19 ini, begitu ada mulainya COVID-19 ini dari bulan Maret, saya rasakan ini sudah terlalu jauh menurun penghasilan saya. Dan sampai sekarang ini 100% sudah tidak ada penghasilan sama sekali. Nah, begitulah hasilnya. Beginilah situasi saya sekarang, kehidupan saya. Nah, beruntung saya punya teman, ada tamu. Begitu juga dengan Pak David, dengan Bu Nisa, sudah membantu saya menyambung hidup. Dia memberikan sumbangan sembako. Itu sangat membantu bagi saya untuk hidup saya di COVID-19 ini. Terima kasih sama Ibu dan Bapak David, sekeluarga di sini. Saya mengucapkan terima kasih banyak untuk sumbangannya ini, dan selanjutnya ini bisa membantu untuk hidup saya selanjutnya. Om Swastiastu. Nama saya Wayan Sudiarto. Pekerjaan saya sebelum COVID sebagai guide, mengantar tamu di Bali Extreme Adventure, dan selama pandemi COVID-19 yang dirumahkan dan sekarang beralih kerja menjadi kuli angkut kelapa. Terima kasih kepada Bapak Ibu dari PSI Amerika yang sudah memberikan bantuan sembako. Terima kasih banyak. Sukses semua.